Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Miss Rosi. Kita akan lanjutkan lagi pelajaran yang kemarin. Kita akan membahas tentang seni rupa modern ya. Kemarin udah ada tugas ya. Kalian menyusun 3 perbedaan antara seni rupa modern dengan seni rupa tradisional. Ya, perbedaan seni rupa modern dan tradisional. Tabelnya seni rupa modern dan seni tradisi ya. Dilihat dari bentuk, ukuran, dan prosedur ya. Kalau seni rupa modern tidak terikat pakem atau aturan-aturan tertentu. Sedangkan seni tradisi harus mengikuti aturan-aturan tertentu yang sudah diciptakan oleh leluhur kita gitu ya. Kemudian alat yang digunakan pada seni modern bisa berupa alat yang canggih, pakai alat apapun ya. Bisa dengan mesin, bisa dengan robot ya. Kemudian kalau seni tradisi, cara pembuatannya masih sederhana alias manual ya. Dengan alat-alat yang sederhana, misalnya kalau membuat wayang harus dengan menggunakan tatah dan juga dengan teknik sungging gitu ya. Kalau teknik modern bisa pakai mesin, jadi udah langsung jadi bentuknya dipotong oleh mesin, kemudian dicat juga oleh mesin. Kemudian bahan yang digunakan pada seni modern ini sangat beragam ya, dan sudah menggunakan bahan kimia buatan. Sedangkan kalau seni tradisi, bahan yang digunakan banyak menggunakan bahan-bahan alam. Nah, ini contohnya apa? Ini yang paling terasa banget ada di zat pewarna pada batik ya. Malamnya itu terbuat dari apa, Miss? Malamnya itu terbuat dari sarang lebah ya. Kalau sarang lebah kan itu kalian pasti dengar ada bee pollen gitu ya. Nah, itu sarang lebahnya itu kalau dilelehkan dia akan jadi bahan lilin malam. Kemudian dicampur dengan bahan lainnya ya. Kalau zaman dulu pewarnanya menggunakan pewarna-pewarna yang dihasilkan oleh alam dari tumbuh-tumbuhan, dari tanah, ya dari akar gitu ya, dari batu. Nah, sedangkan kalau seni modern ya di batik yang modern. Karena untuk menghasilkan warna yang alami sudah mulai susah, makanya bahan-bahannya bisa dimanipulasi dengan bahan-bahan kimia ya. Itu orang-orang IPA, orang kimia yang tahu bagaimana cara menghasilkan warna-warna tertentu ya. Jadi ada takaran-takaran tertentu dari zat-zat tertentu ya. Ini orang IPA harusnya paham nih ya. Jadi itu tadi perbedaan seni rupa modern dan seni rupa tradisional. Ya, banyak yang lainnya, tapi setidaknya kalian harus paham yang ini ya, 3 ini. Baik, kita lanjut lagi ke materi selanjutnya. Kemarin ada aliran ya, aliran yang muncul pada zaman modern. Ada dadaisme, surrealisme, abstrak, kemudian ada ekspresionisme, fauvisme, kubisme, futurisme, strukturalisme, the style, pop art, dan primary structures ABC art. Nah, yang pertama kita lihat surrealisme. Nah, aliran ini mengangkat daya khayal dan sesuatu yang tidak mungkin atau merupakan sebuah mimpi ya. Jadi bedanya dengan realisme. Realisme itu ada di zaman klasik. Jadi tema-tema yang diangkat pada zaman realisme, pada aliran realisme ini adalah kehidupan sehari-hari. Jadi kegiatan yang biasa banget gitu dilukis. Dan cara penggambarannya pun sama, harus sesuai dengan aslinya. Misalnya orang dengan gestur menguap ya gambarnya orang menguap gitu, bukan orang bentuknya yang aneh-aneh seperti itu yang kepalanya besar, tangannya kecil seperti itu. Nah, kalau surrealisme tadi bedanya ya. Lihat ini, ada gedung ya, tapi dia punya tangan seolah-olah punya mulut gitu ya. Ini ada nggak di kehidupan sehari-hari? Nggak ada ya. Nah, ini karyanya Max Ernst. Nah, judulnya Ubu Imperator tahun 1923. Nah, kemudian ada Salvador Dali ya. Ini judulnya The Persistence of Memory tahun 1931. Ya, ini ibaratnya kayak jam waktu gitu ya. Itu meleleh. Ini dalam kehidupan sehari-hari mana ada sih yang seperti itu ya, nggak ada. Ini semua khayalannya para pelukis. Nah, kemudian ada lagi nih, lihatin. Ada ikan berkaki manusia. Nah, kalau biasanya itu kan kita lihatnya ikan berkepala manusia, tapi ini ikan berkaki manusia. René Magritte. Kemudian kita ada aliran ekspresionisme.
ekspresionisme. Kata dasarnya ekspresi, ya. Ekspres atau ekspresi ini berarti apa? Ungkapan perasaan ya atau emosi. Jadi istilah ekspresionisme merujuk pada seni rupa yang mengungkapkan perasaan dan emosi ke dalam karyanya. Berdasarkan pada seni rupa post-impresionisme, gerakan ekspresionisme berkembang di awal abad ke-20. Tokoh utama gerakan ini adalah Vincent van Gogh, Jackson Pollock, dan kalau di Indonesia ada Bapak Affandi. Nah, ini kalian pasti pernah lihat nih lukisan seperti ini. Lukisan ini banyak banget dijadikan apa ya, kayak cover buku ya, cover buku gambar atau apa ya. Banyak banget ya ini malang melintang di dunia sosmed misalnya atau di internet nih banyak banget kalau kalian cari. Nah, ini karyanya Vincent van Gogh, judulnya The Starry Night. Ya, ini oil on canvas, berarti cat minyak pada kanvas. Dilukisnya pada tahun 1889. Nah, ini adalah Vincent van Gogh. Nah, hidup pada tahun 1853 sampai 1890. Selanjutnya ada Jackson Pollock. Ya, ini orangnya ya. Jackson Pollock hidup pada tahun 1912 sampai 1956. Nah, ini karyanya. Coba kalian bisa hayati nggak nih? Sebagai pelukis abstrak, ekspresionisme, Pollock dikenal memiliki gaya lukis drip style yang dituangkan dalam karya-karyanya di sepanjang tahun 1947 dan 1950. Dirinya kemudian mencapai puncak ketenaran setelah masuk pembahasan majalah Life pada Agustus 1949. Teknik lukis drip style itu seperti apa? Teknik lukis drip style itu adalah teknik melukis dengan cara menuang dari ketinggian catnya ke kanvas ya. Kemudian diciprat, dipercikkan. Ya, ini jadinya tidak terduga ya, hasil bentuk-bentuk atau garis-garis yang tidak terduga. Tapi bukan berarti sembarangan ya yang seperti ini. Mereka sudah punya konsep. Kalaupun dia dari awal tidak berkonsep, yang namanya seniman, mau hasilnya seperti apa, awalnya jelek banget, tapi endingnya belakangnya tetap ada keseimbangan warna, ada keseimbangan bentuk, ya, keseimbangan garis-garisnya itu tidak saling berhubungan gitu, jadi kesannya harmonis. Ya, seperti halnya nih lukisan yang ini ya. Ada warna kuning di mana-mana, nih jadi kesannya lebih harmonis. Kemudian ini bentuknya kan mirip-mirip ya. Bentuk garisnya ada titiknya di sini ya, ini mirip-mirip dan arahnya itu mengarah ke vertikal semua. Jadi ini punya konsep juga. Nah, kalau ini konsepnya seperti apa? Coba dilihat. Ini semua coret marit seperti ini ya. Pollock hanya menuang, menciprat, kemudian nuang catnya dari ketinggian gitu loh. Jadi hasil efek-efek cipratannya ini tidak terduga. Tapi kemudian dibungkus dengan apa? Poin utama dari lukisan ini yang jadi point of view-nya atau setiap lukisan itu kan pasti punya satu hal yang akan menjadi point of interest-nya ya, center of interest-nya. Apa? Yang dilihat. Ya ini garis-garis hitamnya ini jadi center of interest dari lukisan ini. Walaupun kesannya morat-marit, tapi ketika disusun ini akan jadi seni yang bernilai tinggi. Jadi gimana caranya Miss buatnya? Yang pertama mereka biasanya menyusun background-nya terlebih dahulu kalau seperti ini. Jadi background-nya ini ya dibuat dulu background-nya ada warna-warna kuning, orange, kemudian ada biru ya, ini dicampur-campur seperti ini dulu sampai kelihatan seimbang, baru di atasnya dituangkan atau diciprat-ciprat dengan cat dengan warna-warna tertentu yang tetap memunculkan warna background-nya seperti itu. Ya, nanti kalian bisa explore sendiri ya gayanya seperti apa. Nah, kemudian kita lanjut ke Bapak Affandi. Nah, Bapak Affandi ini adalah maestro lukis dari Indonesia. Ya, ini contoh karya lukisannya. Affandi, ya, Trimot tahun 1966, oil on canvas. Ini Miss pernah lihat ini di Jogja, waktu itu sedang ada pameran di sebuah mall baru di depan museumnya. Jadi ini benar-benar kalau kalian melihat langsung tuh benar-benar lukisannya tuh luar biasa ya, dari pewarnaannya, karakternya tuh benar-benar kuat dari goresan ininya, garisnya ya.
Nah, Affandi adalah seorang pelukis ekspresionisme yang terkenal melalui teknik khas menumpahkan cat dari tubnya langsung pada kanvas, kemudian menyapukan sebagian cat dengan jari-jarinya. Nah, itu. Affandi menyebut dirinya sebagai pelukis kerbau yang tak mau baca teori. Maksudnya apa sih pelukis kerbaunya? Kalau kerbau itu kan kesannya bodoh karena dia dicocok hidungnya kemudian ditarik oleh manusia ke sana kemari gitu ya. Jadi ini kesannya dia pelukis bodoh yang tidak mau baca teori. Jadi dia berekspresi sesuai dengan keinginannya sendiri. Namun dalam perjalanan karirnya, ia tetap mampu memahami dan menggeluti bidang seni rupa. Ia lebih senang mempelajari sesuatu dengan cara langsung terjun ke lapangan. Ya, itu karakternya Bapak Affandi. Jadi silahkan kalian explore sendiri bentuk lukisannya seperti apa ya. Selanjutnya kita bahas Fauvisme. Fauvisme muncul dalam waktu yang hampir bersamaan dengan gerakan ekspresionisme. Bermula pada tahun 1905 di Perancis, kelompok seniman mengadakan pameran independen di Salon de Autumn, ya. Waktu itu, ya, mereka itu mengundang kritikan tajam karena keberaniannya dalam menggunakan warna dan goresan kuas yang dianggap liar sehingga muncullah istilah fauve atau binatang liar. Jadi ini goresan-goresan yang liar dan warna-warna yang digunakan itu tidak sesuai dengan ketentuan pada zaman klasik ya. Istilahnya kalau zaman klasik itu mereka alirannya adalah realisme dan naturalisme. Jadi pewarnaannya ini benar-benar menyimpang dari kaidah melukis realisme dan naturalisme yang mirip dengan aslinya. Ini contohnya tokohnya ada banyak ya, itu ada Henri Matisse, André Derain, Georges Braque. Mana ada sih lukisan realisme seperti ini bentuknya dan warna-warnanya itu terlalu berani. Seperti ini contoh lukisan dari André Derain, Churning Road. Ini contoh lainnya. Dan bentuk-bentuknya juga tidak sesuai dengan kaidah pelukis dengan realis ya ini ya. Lebih kesan seperti dekoratif. Ini seperti motif-motif batik ya, seperti ini. Jadi tidak mengutamakan kesan 3 dimensi. Kemudian kita bahas ke kubisme. Kubisme berkembang seiring dengan gerakan ekspresionisme sebelum Perang Dunia I. Istilah kubisme merujuk pada ciri khas karyanya yang menekankan bentuk-bentuk geometris. Tokohnya yang ada Pablo Ruiz Picasso, Cezanne, George Braque, Metzinger, Salvador Dali, Domenech ya. Nah, ini contohnya. Jadi ini judulnya adalah Three Musicians. Jadi ada 3 manusia musisi ya. Apakah itu terlihat seperti manusia pada umumnya? Tidak. Apa yang berubah? Yang berubah manusianya berbentuk seperti bidang-bidang datar ya. Ada segitiga, ada kotak, ada lingkaran ya. Ada apa lagi itu? Trapesium dan lain-lain. Nah, ini adalah intinya dari menekankan bentuk-bentuk geometris. Bentuk-bentuk geometris itu apa? Bentuk-bentuk yang bisa diukur dengan jelas. Nah, contohnya lingkaran, kotak, segitiga, itu bentuk-bentuk geometris. Nah, ini contoh lainnya. Ini violin atau biola ya. Judulnya Violin and Candlestick, George Braque. Ini background-nya aja kotak-kotak seperti itu. Jadi ini kubisme seperti ini. Ini Pablo Picasso dan juga ini George Braque. Nah, selanjutnya ini ada contohnya lagi lukisan Woman with a Guitar tahun 1913. Kemudian ada ini juga ya. The Weeping Woman, Female on Flowers, 26 Oktober 1937 at the Tate Modern, Pablo Picasso. Nah, ini juga silahkan dilihat nih. Nah, kalau kalian terinspirasi dari lukisan ini, silahkan nanti kalian bisa explore dan berkarya dengan motif, dengan aliran kubisme. Dah, gitu aja. Kita lanjut lagi minggu depan, insya Allah. Semoga semuanya sehat walafiat. Silahkan dirangkum dan juga difoto hasil rangkuman kalian, diupload di e-learningnya ya.
Baik, itu aja. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.